Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 2401020059. Perkenalkan saya Nurinda Sari dengan NIM 2401020080. Kan nama saya Kevin Brandeski dengan NIM 2401020085. Perkenalkan, nama saya Raditya Rangga dengan NIM 2401020099. Sebelum itu, kami akan menjelaskan daftar isi dari PPT yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada anggota kelompok, lalu latar belakang, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain memakai bahasa itu. Bahasa berisi gagasan ide, pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembicara. Agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan dapat diterima oleh pendengar atau orang yang diajak bicara. Hendaklah bahasa yang digunakan dapat mendukung maksud atau pikiran dan perasaan pembicara secara jelas. Setiap gagasan, pikiran, atau konsep yang dimiliki seseorang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang benar atau dan juga baik haruslah memenuhi persyaratan gramatikal. Artinya, kalimat itu harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat-kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar kalimat yang dimiliki disebut kalimat efektif. Rumusan masalah yang akan kami bahas. Satu, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kedua, apa saja faktor penyebab kalimat menjadi tidak efektif? Lalu bagaimana cara membedakan kalimat efektif dan tidak efektif dalam komunikasi sehari-hari? Dan terakhir kami akan menjelaskan tentang apa dampak penggunaan kalimat tidak efektif dalam komunikasi. Selanjutnya saya akan serahkan materi kepada Radit. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Penyusunan panduan pustaka ini bertujuan memberitahukan kepada pemakai dan penelitian bahasa Indonesia tentang siapa dan apa judul buku yang menguraikan kalimat efektif bahasa Indonesia serta uraian seperti apa yang dikemukakan dalam 5 buku yang diambil sebagai acuan. Dari analisis 5 buku acuan itu, panduan ini memaparkan pengertian, definisi, dan ciri kalimat efektif bahasa Indonesia beserta contohnya. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara dan penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi, sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan pernalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Asia 2006. Baiklah, apa saja faktor yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif? Penyebabnya itu pertama, kesalahan struktur kalimat. Penyusun kalimat tidak jelas atau tidak efektif. Contohnya, saat pergi ke pasar, banyak sayuran dijual. Dua, kesalahan penulisan ejaan. Kesalahan yang terjadi saat menulis kata-kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, dia mendengar suara yang aneh di luar rumah. Tiga, kehematan kata. Penggunaan kata-kata secara efisien dan efektif dalam sebuah kalimat atau tulisan. Contohnya itu, dia pergi ke restoran yang baru dibuka untuk makan makanan yang enak. Empat, kurang kecermatan penggunaan bahasa, ketidaktelitian atau kekurangan perhatian saat memilih kata, struktur kalimat atau tata bahasa.
Contohnya itu dia memberi buku kepada temannya di taman. 5. Keterangan berlebihan. Kalimat menjadi panjang, rumit, atau tidak efisien. Contoh, makanan yang lezat dan enak itu membuat saya sangat senang. Profesor Dr. Ida Bagus Putrayasa 2010. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara membedakan kalimat efektif dan tidak efektif dalam komunikasi sehari-hari? Dalam sebuah komunikasi, kalimat menjadi peran yang sangat penting, lebih-lebih dalam komunikasi tulis kejelasan. Maka kalimat kunci keberhasilan komunikasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, dalam setiap komunikasi, khususnya komunikasi tertulis, dibutuhkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik harus memenuhi persyaratan gramatikal. Artinya, kalimat tersebut disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam suatu kalimat, aturan yang tentang ejaan, cara-cara memilih kalimat. Kalimat yang jelas dan baik akan mudah dipahami oleh orang secara tepat. Kalimat demikian itu disebut kalimat efektif, yang secara terdapat mewakili pikiran dan keinginan penulis. Trisanto 2016. Apa dampak penggunaan kalimat tidak efektif dalam komunikasi? Dampak kalimat yang tidak efektif memiliki kandungan kalimat yang kurang baik dan tepat. Maksud yang ingin disampaikan oleh penulis tidak tersampaikan dengan baik dan sulit dipahami oleh pembaca ataupun pendengarnya karena tidak sesuai dengan syarat-syarat keefektifan suatu kalimat yang baik dan benar. Kosasih 2021. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kalimat yang efektif sangat penting dalam menyampaikan pesan yang dimaksud secara akurat antara pembicara, penulis, dan pembaca atau pendengar. Sebuah kalimat harus memenuhi 6 kriteria agar efektif: kesatuan, koherensi, paralelisme, akurasi, keringkasan, dan logika. Dalam komunikasi lisan dan tertulis, bahasa yang tidak efektif dapat mengganggu kenyamanan komunikasi. 6 kalimat tidak efektif yang diberikan merupakan contoh kesalahan umum dalam penggunaan bahasa lisan dan tertulis. Kohesi, koherensi, dan kesatuan merupakan elemen penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan mencegah kesalahpahaman yang disebabkan oleh kalimat yang tidak efektif. Memperbaiki struktur kalimat, ejaan, penghematan kata, ketepatan bahasa, dan menghindari detail yang berlebihan sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.